Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Hasibuan SPDI dengan NIM 253811011027 dengan nomor akun peserta 282003000941. Saya mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 angkatan 1 di LPTK YIN Madura. Saya mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk jenjang MTS. Saya bertugas di MTSN 1 Padang Lawas yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN PPG dengan tema keterkaitan hadis terhadap sikap optimis dan sabar. Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam video untuk kinerja ini adalah Project Based Learning atau PJBL dengan sintaks sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Senyumnya lebar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, silakan dulu. Membaca doa sama-sama supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin. Kita selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa yang tidak hadir? Oke, kenapa dia? Oke, nah, jadi bagi yang tidak hadir, kalau sakit, marilah sama-sama kita berdoa supaya cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, seluruhnya anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, coba periksa dulu pakaiannya apakah sudah rapi. Nah, coba apakah pakaiannya ada lagi yang belum rapi? Oke, tempat duduknya dirapikan dulu. Tempat duduk dirapikan, coba perhatikan apakah masih ada sampah di sekelilingmu. Oke, nah sebelum itu Ibu tanyalah dulu, minggu yang lewat Al-Quran Hadis itu kalian belajar apa minggu yang lewat? Sikap optimis dan sabar. Yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah
ketiga adalah menerapkan nilai optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menerapkan ataupun mempraktikkan ketika kita telah memahami hadis-hadis tentang sikap optimis dan sabar. Jadi untuk materi ini kita akan belajar keterkaitan hadis tentang sikap optimis dan sabar. Coba siapa yang bisa membacakan hadis yang pertama? Muslimah, silakan Muslimah. An Abi Yahya sahabati Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mina inna asabathu marra'u syakara fa kana khairan lahu wa inna asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu rawahul Muslim. Artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hadis yang dibaca tadi itu isi kandungannya adalah menunjukkan betapa besarnya keutamaan bersyukur di saat senang maupun di saat sedih, ya. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang beriman itu harus memiliki dua sikap, ya. Yang pertama, ketika dia merasa senang, maka dia bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, ya. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kira-kira ada nggak di sini ketika dia mendapat musibah dia sabar? Ada? Pernah. Contohnya pernah waktu itu di rumah nenek gempa bumi, terus itulah mati lampu. Pas saat itu nenek yang kebangun gara-gara gempa itu gak putus asa, Ibu. Nanti ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Ketika kita bersabar, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tadi. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah menggugurkan dosa. Ya. Jadi kita bersyukur, jangan kita mengeluh, oh saya kok dibuat Tuhan sakit-sakitan. Jangan gitu. Itu artinya kamu bukan muslim yang baik, ya kan? Karena sudah disebutkan tadi, muslim yang baik itu adalah orang-orang yang apabila ia mendapat kesenangan bersyukur, apabila
memberikan kita musibah, kita harus menerimanya dengan kuat, tabah, tegar, dan ikhlas. Ya, karena sudah dikatakan innallaha ma'as shabirin, sesungguhnya orang-orang yang sabar, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya, kalau kamu ikhlas ketika diberikan musibah, kuat, tegar, sabar, maka kamu termasuk yang beserta Allah. Terus melatih cita-cita, ya, optimis dan sabar, berusaha tanpa menyerah. Ya, misalkan kalau kita kan ada cita-cita kita, nah misalkan kita ingin menjadi dokter, maka mulai dari ini kita harus tekun dan giat belajar supaya kita dapat mencapai cita-cita. Bagaimana supaya kita mempunyai sikap sabar dan optimis? Ada tipsnya, ya, ada tipsnya. Apa itu tips? Iya, pintar-pintar anak-anak semuanya, ya. Jadi tipsnya supaya kita bisa bersikap optimis dan sabar, yang pertama adalah berpikir positif. Jangan biasakan kita berpikir negatif, ya. Tapi usahakanlah kita berpikir positif. Yang kedua apa? Yang kedua, bersyukur setiap hari. Iya, bersyukur kita setiap hari. Nah, apa contohnya kira-kira kita bersyukur setiap hari? Apa contohnya? Nah, kita bersyukur ketika Allah masih menghidupkan kita, ya. Nah, bagaimana kalau tidak lagi? Iya kan? Maka ketika kita baru bangun tidur, makanya dianjurkan kita membaca doa. Adakah kira-kira di sini yang hafal baca doa bangun tidur? Ada nggak? Ada? Nah, apa coba bacaannya? Alhamdulillah. Ya, paling tidak alhamdulillahirobbilalamin. Kalau tidak dapat doanya ya apa? Ya, artinya kita sudah bersyukur. Terus bergaul dengan orang-orang yang optimis, ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang optimis, insya Allah kita bisa mencontohnya, ya. Nah, terus tips menjadi sabar. Yang pertama, menerima kenyataan, ya. Nah, menerima kenyataan, ya. Karena kita hanya bisa berencana, semuanya itu adalah kehendak Allah. Karena sebelum kita lahir, kita ini sudah ditentukan rezeki, jodoh, maut, ya, itu semua adalah rahasia Allah. Terus perbanyak istighfar. Apa bacaan istighfar? Ya, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi banyak-banyaklah beristighfar, ya. Terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, ya. Coba nah, kira-kira apa contoh perintah Allah? Iya, apa lagi nah? Melaksanakan puasa. Iya. Jadi melaksanakan puasa. Jadi kalau larangan Allah, apa contohnya? Menjauhi perbuatan apa? Zina. Apa lagi? Sirik. Apa lagi? Iya, perbuatan maksiat seperti menggunakan apa? Obat-obat terlarang. Ibu akan kasih LKPD, ya, tugas kelompok. Ya. Jadi tugasnya adalah mendiskusikan
dikerjakan ya. Lady udah bisa? Paham kan? Nah, kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik dia kita mendapat musibah atau waktu kita senang ya. Kita lanjut dengan tugas selanjutnya, yaitu mengenai wawancara antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, coba kelompok satu duluan wawancara dengan kelompok dua. Kamu bisa tenang saat diajak teman. Gimana caranya? Aku ingat kalau sabar lebih baik daripada membalas. Nanti juga mereka sadar sendiri. Waktu main bareng, kamu sering mau mengalah. Apa itu karena kamu sabar? Iya, menurutku sabar itu penting supaya semua bisa main dengan adil dan tidak bertengkar. Saat belajar, sesuatu yang baru dan sulit, apa yang kamu pikirkan? Aku pikir semua orang juga pernah sulit. Jadi aku tetap semangat dan yakin pasti bisa. Kamu kelihatan semangat terus, walaupun belajar online kadang susah. Kok bisa? Aku tetap optimis karena belajar itu penting dan pasti ada hasilnya kalau tidak menyerah. Gimana rasanya jadi ketua kelompok kalau anggota kadang tidak mendengarkan? Awalnya kesal, tapi aku belajar sabar dan mencoba bicara baik-baik supaya mereka bisa bekerja sama. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, kita lanjutkan. Jadi itu tadi wawancaranya ya. Jadi kuncinya tadi apabila kita mendapat tantangan maka kita sabar ya. Sabar kita ketika menghadapi materi-materi yang sulit ya. Yang jelas kita berusaha. Oke, tadi tugas yang pertama Ibu kasih itu kan menuliskan kisah-kisah kisah-kisah optimis dan sabar yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan? Itu tadi tugasnya. Nah, jadi marilah setiap kelompok menganalisis hadis tentang sikap optimis dan sabar. Silakan kembali didiskusikan. Tugas kelompoknya sudah selesai, ya kan? Nah, tadi masing-masing kelompok udah dari mana? Kita presentasikan ke depan. Kelompok satu maju ke depan. Ibu Lilis orang tua yang merawat suami sakit stroke. Suami Ibu Lilis terkena stroke dan lumpuh selama bertahun-tahun. Dia merawatnya tanpa mengeluh, sambil tetap mengurus anak-anak dan berjualan kecil-kecilan. Ia yakin suaminya bisa membaik dengan perawatan dan doa. Ibu Lilis menunjukkan kesabaran luar biasa dalam merawat keluarga, serta optimisme bahwa kesembuhan bisa terjadi dengan usaha dan cinta. Kisah ini mengajarkan nilai ketabahan dan cinta dalam keluarga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Butini penjual nasi uduk yang tak pernah menyerah. Butini berjualan nasi uduk di pinggir jalan. Suatu hari gerobaknya tertabrak motor hingga rusak parah. Meski rugi, dia tetap sabar, tidak menyalahkan siapapun, dan perlahan memperbaiki gerobaknya dengan uang tabungan. Ia tetap tersenyum dan yakin rezeki akan datang lagi. Butini menunjukkan kesabaran dalam menghadapi musibah.
serta optimisme bahwa usaha kecilnya tetap bisa bangkit. Sikap ini menginspirasi warga untuk tetap berjuang meski menghadapi kerugian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Nah, sekarang tugas selanjutnya menganalisa hadis, ya. Coba kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Optimisme Nabi Muhammad SAW dibuat kuning. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di luar itu para pengedar Quraisy sudah sangat dekat. Abu Bakar ketakutan, tetapi Nabi tetap tenang dan berkata, "La tahzanu innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih-sedih, ya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah ayat 4. Berbaik-sangkalah kepada Allah karena Allah sesuai dengan dosa Maha Kuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Optimisme Nabi Muhammad bukan semata harapan kosong, tetapi lahir dari keyakinan bahwa Allah akan memberikan hamba yang berjuang di jalannya. Hadis ini mengajarkan pentingnya syukur atau berbaik sangka dalam situasi sulit. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kita masing-masing kan kita untuk menampilkan apa? Poster, ya. Masing-masing kelompok menampilkan poster, ya. Coba kelompok 1 yang duluan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menampilkan poster kami. Membangun sikap optimis, bersyukur, kurangi mengeluh, berteman dengan orang yang optimis. Oke, jadi kita harus berteman dengan orang yang optimis. Siapa tadi optimis? Bersikap positif. Oke, silakan. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku laki-laki mewakili kelompok 5 ingin menampilkan poster kami. Apa tulis posternya? Anak hebat ialah anak optimis. Iya, bagus sekali. Ya. Anak hebat adalah anak optimis. Dan kalau kita bersikap optimis, maka kita selalu berpikiran positif. Ya, oke, silakan duduk lagi. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, masih ingat tadi apa materinya? Keterkaitan apa? Sikap optimis dan sabar. Iya, keterkaitan hadis terhadap sikap optimis dan sabar. Ya, jadi jelas ada kaitannya. Misalkan seperti kita yang sekolah, berarti kita harus berpikiran positif. Ya. Nah, terus ketika kita hendak ke sekolah, maka kita harus sabar, ya. Itu kita pagi-pagi udah bersiap, ya,
Ya, jadi tipsnya yang pertama, coba siapa yang masih ingat apa tips yang pertama supaya kita bisa sabar? Ya, coba. Yang menahan emosi. Terus apa lagi? Apa lagi? Berpikir positif. Ketika Allah memberikan kita musibah, kita jangan langsung mengeluh, ya. Tapi seharusnya kita harus bersabar. Ketika Allah memberikan kita kesenangan, kita harus bersyukur. Kira-kira bersyukur itu tadi ada caranya dengan lisan. Bagaimana caranya dengan lisan? Iya, mengucapkan hamdalah. Apa tadi bunyi hamdalah? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ketika kita ditimpa musibah, apa kita baca? Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari materi kita dapat kita simpulkan bahwa sebaik-baik orang yang beriman itu harus mempunyai dua kunci. Yang pertama, kuncinya adalah ketika Allah menguji kita dengan kesenangan, maka kita bersyukur. Ketika Allah menguji kita dengan kesedihan, maka kita bersabar. Ya. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Maka kita tutup dengan bacaan doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, berapa baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Jadi pesan ibu hari ini, praktekkanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa ilmu yang sudah kita dapati pada hari ini. Yang itu sudah ada tips bagaimana supaya kita dapat bersikap optimis dan sabar. Oke, cukup sekian dulu. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.